David dari Legasi kelas 10 SMA Terpadu. Saya di sini ingin mempresentasikan ekonomi dari bab 1 sampai bab 3. A. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Dan ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi dibedakan menjadi ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 8 cabang, yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dan perekonomian. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan di dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Ilmu ekonomi SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam seperti prinsip bagi hasil, penghapusan riba, dan perekonomian dan zakat. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan dengan mendapat sesuatu. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih tetapi harus mempertimbangkan biaya peluang. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Motif yang mendorong orang yang melakukan berbagai kegiatan produksi adalah motif ekonomi berupa imbalan materi dan motif non-ekonomi yang berupa imbalan non-materi. 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah yaitu sebagai berikut. A. Kepemilikan perorangan atas faktor-faktor produksi berlaku, namun pemanfaatannya harus sesuai dengan kehendak pemberi amanah yaitu Allah. B. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Negara berperan dalam menanggulangi fakir miskin dan orang-orang terlantar. Negara melakukan kontrol baik langsung atau tidak langsung atas perekonomian. D. Keadilan sosial sangat penting sehingga negara dapat mengambil kebijakan pemerataan manfaat antar individu. E. Penghapusan riba dan implementasi zakat. Bab 2. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan, yaitu keadaan di mana jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Untuk mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Dalam menentukan pilihan yang tepat, hal yang perlu dilakukan adalah menganalisis biaya peluang, manfaat, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade-off, dan berpegang pada prinsip ekonomi. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah
pertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena kita menentukan pilihan kegiatan ekonomi tertentu. Masalah ekonomi juga dapat diatasi dengan menetapkan skala prioritas. Skala prioritas disusun dengan mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang lebih penting. Masalah ekonomi dapat diatasi juga dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan antara lain dapat dilakukan dengan cara membuat pembukaan keuangan, memonitor, dan membiasakan dari menabung. Masalah ekonomi mikro terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang yang akan diproduksi dan beberapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa orang tersebut diproduksi. Dalam konteks ekonomi makro, masalah ekonomi antara lain mencangkup masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan neraca pembayaran. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan atau cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ada berbagai bentuk sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam memproduksi barang atau jasa ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut disebut faktor produksi. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, natural resources, faktor produksi tenaga kerja, labor, faktor produksi modal, capital, dan faktor produksi keahlian, skill, atau sumber daya pengusaha, entrepreneurship. Perilaku produsen tidak terlepas dari kegiatan menambah faedah suatu barang atau menciptakan barang atau jasa baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap, variabel, dan total. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dan dari berbagai sumber. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Konsumsi ialah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha untuk mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Utilitas adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Pelaku ekonomi adalah semua orang, baik individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi mencakup rumah tangga, konsumsi atau konsumen, rumah tangga, produksi, produsen, pemerintah, dan negara asing. Rumah tangga, keluarga, atau konsumen RTK dapat berperan sebagai konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga produsen atau RTP atau perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi itu dapat terlihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan. Kegiatan ekspor impor menunjukkan bahwa negara-negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Teori perilaku konsumen. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia harus selalu melakukan pilihan. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha untuk mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya.
Utilitas atau utility adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Teori perilaku konsumen ini terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Hukum Gosen 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Menurut hukum Gosen 1, nilai guna total meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi, namun tambahan nilai guna marginal semakin menurun. Hubungan berbagai kegiatan dari para pelaku ekonomi dapat digambarkan dengan bentuk diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.